Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang membawakan tema Selective Mutism. Perkenalkan, saya Taufik Fadi sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Hanis Kusumawardani. Yang kedua ada Mbak Zulaiha Nurdana. Yang ketiga ada saya sendiri, Taufik Fadi. Video ini ditujukan sebagai tugas dari mata kuliah Asesmen Intervensi Individu dengan dosen pengampu Ibu Lisniawati, SPSI, MPSI. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu selective mutism? Ada yang tahu nggak? Oke, selective mutism disorder merupakan suatu gangguan perkembangan yang umumnya terjadi pada usia kanak-kanak yang ditandai dengan kondisi anak yang dapat berkomunikasi dengan lancar dengan teman-teman dan lingkungan rumahnya, akan tetapi tidak berbicara di lingkungan yang asing baginya seperti lingkungan sekolah yang terdapat orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Hal tersebut biasanya karena anak-anak tersebut malu atau merasa khawatir seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Untuk yang pertama, jurnal berjudul Metode Stimulus Feeding untuk menurunkan gejala Selective Mutism Disorder pada anak, dengan penulis Andi Ahmad Ridho, tahun terbit 2019. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode stimulus feeding dalam menurunkan gejala Selective Mutism Disorder pada anak. Oke, untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode single case experimental design dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, untuk kriteria subjek dalam penelitian ini adalah seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun yang mengalami gejala selective mutism dengan mengacu pada DSM kelima. Selama 8 bulan terakhir, secara konsisten subjek menunjukkan gejala selective mutism tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah metode asesmen. Asesmen yang digunakan yaitu dengan mengobservasi subjek di saat berkomunikasi dengan keluarganya dan juga lingkungan sosialnya, dan ternyata ditemukan ciri-ciri selective mutism. Selain itu juga dengan memberikan selective mutism questionnaire dan school speech questionnaire karya RTMC. Oke, selanjutnya yaitu adalah intervensi. Untuk dalam penelitian ini, intervensi yang diberikan adalah stimulus feeding, di mana stimulus feeding adalah salah satu teknik modifikasi perilaku untuk memudahkan kecemasan dan membentuk perilaku baru, di mana peneliti dalam waktu ini membutuhkan 5 sesi untuk tahap intervensinya. Untuk tahap yang pertama yaitu adalah mendekatkan diri ke subjek. Setelah dirasa cukup dekat, maka si peneliti masuk ke tahap kedua yaitu memperkenalkan salah satu rekan penelitiannya pada subjek. Setelah rekannya itu dapat berkomunikasi dengan baik dengan subjek, tahap ketiga adalah mengenalkan lebih banyak lagi rekan-rekannya. Nah, setelah tahap ketiga selesai dan dianggap sudah cukup, masuk lagi ke tahap 4 yaitu adalah dengan mengajak subjek keluar kelas dan bermain bersama rekan-rekannya. Nah, setelah si subjek sudah mulai terbiasa dengan rekan-rekan penelitinya, lanjut ke tahap yang terakhir yaitu tahap memperkenalkan subjek atau mendekatkan lagi subjek dengan salah satu teman kelasnya. Nah, nanti selanjutnya akan didekatkan lagi ke seluruh anggota kelas. Yang selanjutnya yaitu hasil pengukuran perilaku subjek dengan metode stimulus feeding dengan cara selective mutism questionnaire dan school speech questionnaire selama 10 hari
memberikan hasil yang baik, di mana subjek mampu atau dapat berbicara secara verbal baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dengan demikian berarti bahwa stimulus bonding dapat diterapkan kepada anak-anak untuk mengukur perilaku selective mutism atau gangguan mutism selektif. Yang selanjutnya adalah display. Menurut Slugin dan Smith, tahun 2015 mengungkapkan bahwa orang tua biasanya mengetahui anaknya mengalami selective mutism ketika anak memasuki usia kurang lebih 3 tahun. Orang tua beranggapan bahwa anaknya sangat pemalu. Namun, di waktu lain anaknya dapat berbicara, tidak patuh, dan cukup sensitif. Berdasarkan DSM-5 sendiri, ketika menghadapi orang lain dalam berinteraksi sosial, anak-anak selective mutism tidak akan berinisiatif untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu atau memberikan respon terhadap pembicaraan orang lain terlebih dahulu. Ia cenderung akan mengobrol atau berbicara atau merespon ketika orang lain tersebut memulai mengajaknya untuk berbicara. Anak-anak selective mutism kurang dapat berbicara dalam berinteraksi sosial, baik itu dengan sesama anak maupun dengan orang yang lebih dewasa. Anak selective mutism akan cenderung belajar atau cenderung aktif untuk berbicara ketika dia berada di rumah bersama dengan keluarga terdekatnya. Gangguan ini ditandai dengan perasaan cemas yang sangat tinggi. Proses intervensi dilakukan dengan metode stimulus bonding yang berlangsung selama 10 hari, yakni sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2017. Setelah menerapkan metode stimulus bonding untuk menghadapi masalah ini, hasilnya sangat baik, yakni subjek mulai dapat berbicara di lingkungan sosialnya. Ketika subjek diajak ngobrol dengan orang asing, baik itu teman maupun guru maupun orang-orang yang baru pertama kali ia temui, dia sudah bisa merespon aktif atau membalasnya pembicaraan tersebut. Komentar mengenai intervensi yang sudah dilakukan. Intervensi yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode stimulus bonding sudah sangat bagus, karena peneliti dapat memberikan intervensi yang terbukti jika hasil yang diperoleh dapat berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara yang signifikan. Selain itu juga terdapat beberapa teori yang membuktikan bahwa stimulus bonding adalah intervensi yang efektif untuk gejala selective mutism. Dengan demikian, stimulus bonding dapat diterapkan untuk anak-anak maupun orang dewasa yang sedang mengalami selective mutism. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki
memasuki review jurnal yang kedua yang berjudul Efektivitas Protokol Pengobatan Perilaku untuk Selective Mutism pada anak-anak, yakni desain uji coba terkontrol secara acak. Nah, untuk latar belakang sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah menguji keefektifan protokol pengobatan selective mutism yang dilakukan di sekolah dan untuk mengidentifikasi prediktor garis dasar untuk pengobatan keberhasilan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil yang kurang memuaskan karena subjek yang sangat sedikit atau kecil mungkin akan menghambat berjalannya penelitian. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama single center atau pemusatan tunggal, dan yang kedua adalah single blended random atau pemusatan secara acak. Kemudian kriteria subjek yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu anak-anak yang berusia 3-18 tahun dengan kemampuan IQ khusus 85 atau lebih tinggi dari 85. Selanjutnya prosedur intervensi. Intervensi yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan behavioral therapeutic protocol. Sebuah protokol terapeutik perilaku yang standar dikembangkan di Belanda untuk mengobati selektif mutisme. Dalam protokol ini ada keuntungannya, yaitu perawatan dilakukan hanya di sekolah. Protokol ini didasarkan pada teknik perilaku yang bertujuan untuk berlatih berbicara secara bertahap. Karena ini dilakukan di sekolahan, terapis melibatkan guru sebagai koterapis dalam proses pengobatan, di mana terapis selalu berhubungan langsung dengan guru ketika selesai sesi terapi. Dalam protokol ini biasanya durasi rata-rata adalah 22 minggu. Yang selanjutnya yaitu hasil pengukuran perilaku subjek dengan metode stimulus finding dengan cara selective mutism questionnaire dan school speech questionnaire selama 10 hari memberikan hasil yang baik, di mana subjek mampu atau dapat berbicara secara verbal baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dengan demikian berarti bahwa stimulus finding dapat diterapkan kepada anak-anak untuk mengukur perilaku selective mutism atau gangguan mutism selective. Selanjutnya diskusi. Mutisme selektif sekarang dikategorikan sebagai gangguan kecemasan dengan klasifikasi baru dalam DSM-5. Mutisme selektif sering kurang terdiagnosis secara dini yang menyebabkan anak-anak tidak menerima pengobatan sama sekali. Pengobatan yang tidak memadai dan tidak tepat waktu. Di wilayah Belgia yang berbahasa Belanda dan Belanda, sampai sekarang tidak ada pengobatan yang berbasis bukti untuk mutisme selektif ini.
Investigasi keefektifan protokol pengobatan untuk mutisme selektif diperlukan untuk memastikan bahwa pengobatan berbasis bukti tersedia sebagai perawatan standar dalam institusi kesehatan mental untuk anak-anak dan remaja. Dengan protokol pengobatan ini memiliki keuntungan pengobatan dilakukan di dalam sekolah karena di mana mutisme ini seringkali ditemukan. Protokol ini menggunakan pendekatan terapeutik perilaku yang termasuk paradigma standar untuk pengobatan gangguan kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengetahuan dengan mendapatkan wawasan tentang mengapa beberapa anak meningkat lebih dari yang lain dengan menyelidiki apakah variabel demografis, psikopatologi orang tua, gaya pengasuhan, dan konsumsi perawatan kesehatan sebelumnya menghasilkan hasil pengobatan yang moderat. Untuk komentar dari kelompok kami, dari hasil diskusi, metode intervensi yang dilakukan sudah cukup efektif, akan tetapi intervensinya memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin sekian dari kami, kurang banyaknya saya mohon maaf. Terima kasih.